kurang lebih setelah gempa ya teman-teman, kita lihat di Google Trends. Nah, ini nih langsung jadi trending untuk gempa hari ini ya di Google Trends. Nah, langsung trending ini di Google Trends yang sifatnya global ini. Sifatnya global dan internasional ya teman-teman ya. Tuh, rame deh masalah gempa. Nah, langsung dari BMKG juga ngasih informasi ya teman-teman. Kondisi di luar rumah ya teman-teman setelah gempa. Seperti biasa sepi, tapi langit ini tidak tampak adanya bintang-bintang. Biasa aja langitnya. Bintangnya dikit doang nih, nggak banyak bintangnya. Jadi gitu ya teman-teman, gempa yang terjadi barusan ini jadi membuat cukup ramai. Di status WhatsApp juga ramai, di story Instagram juga ramai, Twitter juga ramai, mana-mana jadi ramai ini ya teman-teman. Tapi ya bagi kita ya apapun itu semua terjadi atas kehendaknya Allah ya teman-teman ya. Ini gempa bumi yang terjadi barusan ini ya lumayan, walaupun memang sudah disampaikan ya teman-teman, dari BMKG sudah menyampaikan bahwa akan terjadi gempa yang cukup lumayan ya, dan ini udah terjadi awal-awal, ini katanya sih baru awal doang nih gitu ya. Sudah kita lihat ini. Di berita gempa bumi hari ini. Nah, ini dia nih. Gempa bumi hari ini nih yang barusan terjadi nih. Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,8 skala Richter, 91 km barat daya Gunung Kidul DIY. Waktu gempa 26 Agustus tahun 2024 jam 19.57. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Oke, jadi nah ini ya teman-teman gempa bumi yang barusan terjadi ya. Oke, jadi begini ya teman-teman, sebenarnya ada beberapa hadis tentang gempa bumi itu sendiri ya, termasuk hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dan hadis tentang ganjaran orang yang meninggal karena gempa. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu sendiri, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa banyaknya gempa bumi dan banyak orang yang meninggal dunia karena musibah tersebut adalah salah satu tanda bahwa hari kiamat semakin dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Ahmad, dan hadis riwayat Bukhari ini di nomor 12 sahih nggih, dan hadis riwayat Ahmad ini nomor 4. Ganjaran orang yang meninggal karena gempa itu sendiri adalah orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan gempa bumi dapat mendapat status syahid akhirat. Artinya mereka akan dimandikan dan disolatkan seperti orang biasa yang meninggal, tetapi di akhirat mereka akan mendapatkan pahala syahid. Nah itu ya teman-teman, ini gambaran kalau seandainya
gempa bumi menimpa kita itu seperti apa, kita harus bersikap. Ada beberapa kisah tentang gempa bumi pada zaman Rasulullah dan sahabatnya yang menunjukkan beragam pendapat tentang gempa bumi itu sendiri. Contoh misalnya kalau dari Umar bin Khattab ini, ceritanya pada saat terjadi gempa bumi itu Umar bin Khattab mengentakkan tangannya ke tanah dan berkata, "Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi denganmu? Ingatlah, jika terjadi kiamat pasti bumi akan menceritakan beritanya." Ia juga mengancam penduduk Madinah pada saat itu bahwa jika terjadi gempa susulan ia akan meninggalkan Madinah. Umar percaya bahwa gempa terjadi karena perbuatan manusia dan bahwa Allah mendatangkan gempa kepada suatu daerah itu karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan dari sahabat Ka'ab bin Malik, nah ini kalau Ka'ab sendiri ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini berpendapat bahwa bumi bergoncang karena takut kepada Allah yang maha melihat kemaksiatan yang dilakukan di atas buminya, di atas bumi Allah. Jadi menurut pendapat Ka'ab ini adalah karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di atas buminya Allah, maka bumi ini jadi berguncang. Tapi dari Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa banyaknya gempa bumi dan banyak orang yang meninggal dunia karena musibah tersebut adalah tanda semakin dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman, dalam Islam sendiri ini gempa bumi dan fenomena alam lainnya itu dianggap sebagai ujian dari Allah. Dan memang umat Islam diyakinkan untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah serta mengambil pelajaran dari setiap peristiwa alam sebagai tanda kebesaran penciptaan Allah itu sendiri.